perlukan pewahyuan-Mu, kami perlukan urapan-Mu, kami perlukan firman-Mu. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Berbicaralah buat masing-masing kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Sehingga di hari Pentakosta ini bukan sekedar ibadah rutin bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dalam lawatan Allah di rumah masing-masing biasa yang kami ikuti. Tetapi hari Pentakosta ini, hari di mana kami menerima kesembuhan kami, menerima pengajaran kami, menerima lawatan Allah, menerima mujizat, serta mengalami perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi saya ingatkan, selamat hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta bukan berarti hari lahirnya Gereja Pentakosta, tapi hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, sehingga kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih buat pemuji-pemuji yang luar biasa, buat Antes, Sylvie, lalu Kiki dan Aten dan tim musik. Waduh, luar biasa ini, imam-imam musik yang luar biasa melayani kita hari ini. Dan saya percaya betul kita sungguh mengalami lawatan Tuhan, kasih Tuhan, dan mengingatkan kita bahwa sungguh hari Pentakosta adalah hari yang luar biasa. Karena tanpa Roh Kudus, maka kekristenan kita hanya agama. Tapi justru karena Roh Kudus, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, ada di dalam kita. Itu sebabnya kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Betul kita manusia biasa, tapi kita manusia biasa yang diperlengkapi dengan Roh Kristus yang setuju katakan, aku kuat. Amin. Great. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala. Karena kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita, kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ialah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Yes. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bangga untuk hari Pentakosta. Selalu saya katakan, di antara hari raya besar Kristen, Natal, Jumat Agung, Paskah, bahkan sampai kenaikan Kristus ke sorga, minimal masih hari libur, saudara. Tapi kalau hari kenaikan Kristus ke sorga, hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, wah, banyak gereja tidak merayakan, banyak gereja khotbah bahkan yang biasa saja nggak mengucapkan selamat pada jemaat, dan mungkin sesama kita jarang sekali ada meme-nya selamat merayakan hari Pentakosta. Karena sebagian mendengar kata Pentakosta agak alergi sedikit. Apa itu? Aliran Pentakosta apa itu? Sebagian orang Manado bahkan bilang, oh Pinkster itu. Saudara gue kasih dalam Tuhan, tidak ada yang salah dengan Pentakosta. I'm proud to be a Pentecostal preacher. Saya bangga menyatakan gereja kami, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center adalah gereja aliran Pentakosta. Saya mengerti ada banyak teolog yang selalu senang menyerang aliran Pentakosta. Dia seranglah urusan
baptisan Roh Kudus, dia seranglah urusan baptisan selam, dia seranglah urusan perpuluhan, dia seranglah urusan bahasa roh. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, dari saat gereja Pentakosta berdiri selalu ada serangan-serangan. Aliran Pentakosta selalu diserang, tetapi puji Tuhan sampai hari ini tetap gerakan aliran Pentakosta ini menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Begitu banyak orang dibaptiskan, begitu banyak orang diselamatkan, begitu banyak orang diarahkan kembali kepada Tuhan. Karena gereja Pentakosta percaya bahwa gereja bukan hanya kegiatan agama, tapi gereja adalah kedekatan dengan Kristus. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dasar gereja-gereja aliran Pentakosta saya mengerti. Ada banyak perpecahan di aliran gereja Pentakosta. I know. Karena terlalu mengedepankan pengalaman dengan Kristus, lupa teologi. Tetapi sebaliknya ada banyak gereja-gereja menekankan pada teologi, tapi lupa pengalaman pribadi dengan Kristus. Kalau saudara tanya sama saya, what is the best? Saya percaya anything that balance, apapun yang seimbang, itulah yang terbaik. Yesus bilang apa? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Artinya teologi perlu, tapi pengalaman dengan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Pengalaman dengan Roh Kudus tanpa teologi menuju pada serangan kesesatan. Tapi teologi tanpa diimbangi dengan pengalaman dengan Roh Kudus, ujung-ujungnya hanya menjadikan kita farisi modern, saudara. I thank God for Pentecost Day. Saya bersyukur kepada Tuhan buat hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta dirayakan oleh semua gereja, harusnya. Mau Katolik kah, mau Baptis kah, mau Advent kah, mau Reform kah. And the church was born 2000 years ago on Pentecost Day. Waktu gereja lahir, gak banyak orang kaya. Waktu gereja lahir, gak banyak orang berpengaruh. Mereka orang-orang sederhana yang berkumpul di loteng atas Yerusalem, 120 orang. Dan waktu mereka mulai berbicara bahasa roh, lidah-lidah api, yang berbicara tidak menyadari, tetapi yang mendengar menyadari. Apa yang terjadi kemudian? Mereka dihina. Jadi hari Pentakosta dimulai dengan hinaan kepada gereja, hinaan kepada rasul-rasul, hinaan kepada orang-orang yang berkumpul. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik. Pentecost Day akhirnya diakhiri dengan apa? Satu orang berkhotbah, yaitu Simon Petrus. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang diselamatkan. Haleluya. Saya khawatir hari-hari ini 3.000 pendeta muncul di YouTube debat satu sama lainnya, tidak satu orang pun diselamatkan. Ini waktunya gereja Tuhan mengalami urapan Roh Kudus. Ini waktunya gereja Tuhan stop perdebatan dengan Roh Kudus, karena itu yang setan mau. Kesesatan perlu ditentang, tapi perbedaan perlu diselesaikan dengan saling bergandengan tangan bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes. Karena 2000 tahun yang lalu, waktu gereja lahir, tidak ada doktor-doktor teologi, tidak ada orang-orang kaya, tidak ada pemimpin, tidak ada orang hebat.
Hanya 120 orang biasa yang cinta Tuhan, yang taat pada suara Tuhan, tunggu di loteng atas Yerusalem, menunggu apa yang Yesus katakan. Kamu tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak punya uang banyak, mereka tidak punya kekuasaan besar, mereka tidak punya pengaruh yang dahsyat, tetapi ini yang mereka punya, yang saya khawatir hari-hari ini sudah hilang dari gereja. Karena gereja punya uang hari-hari ini, gereja mungkin punya pemimpin-pemimpin hebat hari-hari ini, gereja mungkin punya pengaruh yang dahsyat hari-hari ini, tetapi ini yang saya khawatir, karena kekurangan kedekatan dengan kedahsyatan Roh Kudus, akhirnya gereja kehilangan kuasa. Karena Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. 2000 years ago when the church was born, waktu gereja lahir, gak banyak orang kaya, gak banyak orang hebat, gak banyak orang berpengaruh, tetapi mereka taat, tunggu di situ sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa. Sehingga apa yang terjadi? Petrus berkhotbah, orang sakit disembuhkan. Petrus lewat bayangan terkena orang sakit disembuhkan. Gereja sedang kehilangan kuasa. Ini yang saya bilang, powerless Christian. Gereja terlalu banyak debat, gereja terlalu banyak menonjolkan diri, gereja terlalu banyak bersaing tentang gereja siapa yang lebih hebat, gereja siapa yang lebih kuat, gereja siapa yang lebih kaya, gereja siapa yang sound systemnya lebih hebat, yang peralatan lebih canggih, yang musiknya lebih luar biasa. Gereja perlu kembali kepada kuasa. Dan kuasa hanya datang dari dua hal. Yang pertama, kedekatan kita pada firman yang mengarahkan kita pada kehidupan yang suci. Saya ulangi sekali lagi, kuasa hanya datang dari dua hal. Yang pertama, kedekatan pada firman yang menuntun kita pada kehidupan yang suci. Dan yang kedua, kelembutan hati untuk taat pada pimpinan Roh Kudus dan pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Waktu hati kita lembut, sehingga kita mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan akrab dengan Tuhan, yang dibarengi dengan ketaatan pada firman yang menuntun kita pada kehidupan suci, dari situlah kuasa Allah datang. Church, we have to come back to the closeness of the Spirit of God. Kita harus kembali kepada kedekatan kita dengan hadirat Allah, dengan kuasa Roh Kudusnya. Itu yang hari ini saya mau share. Di hari Pentakosta ini, karena yang saya percaya, kuasa Roh Kudus mengarahkan orang percaya pada pekerjaan yang besar dan penting. Dalam hidup ini selalu ada dua sisi mata uang. Misalnya contoh, apa yang pernah saya singgung beberapa hari ini. Karena gereja kita dari kenaikan Yesus ke sorga, kita beribadah tiap malam, saudara, dengan doa puasa. Dan beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan beban saya tentang peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Dan ini dua sisi mata uang. Sebagian lihat satu sisinya. Wah, Israel itu penjajah, Israel itu nggak betul. Sebagian lihat dari sisi yang lain. Palestina tukang bikin kacau, Palestina tukang serang-serang dengan rudalnya. Padahal istilah itu aja salah.
Info kurang lalu ngotot, saudara, ya kan? Info kurang tapi fanatik, ini parah, saudara. Karena yang perang bukan Israel lawan Palestina. Yang terjadi adalah Israel menghadapi Hamas. Dan apa itu Hamas? Hamas adalah salah satu oposisi dari pemerintah sah Palestina. Jadi hanya salah satu partai politik yang merupakan oposisi. Dan yang menyedihkannya, ini bukan persoalan pendudukan tanah, ini bukan persoalan agama. Let me tell you the truth. Ini adalah murni persoalan politik. Boleh nggak orang Kristen gak usah ikut campur? Orang Kristen cukup berdoa untuk damai. Kenapa? Kalau mau bicara Palestina, hello, Yesus lahir di Bethlehem, di wilayah apa? Palestina. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Kristen itu harus dukung Israel, nggak betul. Emangnya Yesus lahir di Batam, saudara? Kalau di Batam kita tiap tahun ke Batam aja, lebih murah. Yesus lahir di Bethlehem, Palestina sekarang ini, saudara. Dan matinya di Yerusalem yang sekarang wilayah Israel. Jadi yang kita sebut the Holy Land, ini yang banyak orang nggak tahu. Ini yang mungkin saudara-saudara Muslim anggap, oh orang Kristen hanya bela. No, kita ke Israel bukan untuk bela politik Israel, tapi kita ke Israel untuk ziarah. Buat kawan-kawan Muslim, Al-Aqsa itu tempat suci ketiga. Tapi buat kita, yang kita sebut the Holy Land, itu seluruhnya, mulai dari Palestina sampai Israel, semuanya. Karena Yesus lahirnya di Bethlehem, wilayah Palestina. Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta di Jericho, wilayah apa? Palestina. Yesus mati di Yerusalem, wilayah apa? Israel. Yesus melayani di mana? Di daerah Tiberias, Kapernaum, wilayah Israel. Jadi kita nggak ada ikutan politik di sini, karena the Holy Land is both. Baik wilayah yang sekarang Palestina maupun wilayah yang sekarang Israel. Jadi kalau Yesus, saya gambarkan aja nih, Yesus turun di muka bumi sekarang, dia bilang, tempat saya lahir semuanya kenapa pada berkelahi? Karena saya percaya di hati Yesus, Yesus cinta Palestina. Dan pada saat yang bersamaan, Yesus juga cinta Israel. Humanity is in his heart. Kemanusiaan dalam hatinya, saudara. Terus Yesus mati hanya untuk orang Kristen? No, Yesus mati, jelas Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti karena kasih Allah akan dunia. Pertanyaan saya, dunia di dalamnya ada orang Yahudi nggak? Dunia di dalamnya ada orang Palestina nggak? Dia mati buat semua. Dunia boleh menolak dia, tapi dia tetap menyambut dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kepadamu. Bahkan orang yang menghinanya, orang yang menolaknya, orang yang menyangkal dia, tetap dia naikkan doa yang sama dari kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi lihat, hidup ini selalu tergantung sisi mata uangnya. Dan seringkali orang tidak melihat nilai uangnya, orang hanya melihat sisinya. Nah, itu persoalannya.
siapa itu yang sedang berperang? Israel lawan Hamas. Siapa itu Hamas? Hamas hanyalah salah satu partai politik di antara partai-partai politik di Palestina. Dia oposisi. Kebetulan kekuatannya besar, tetapi tidak bisa mengalahkan Fatah yang sekarang berkuasa. Kebetulan basic dukungannya ada di Gaza. Jadi akhirnya semua berkumpul di Gaza dan membuat kekuatan sendiri sehingga orang-orang Fatah, khususnya pemimpin-pemimpin Fatah, tidak bisa masuk Gaza. Karena Hamas berkuasa di Gaza. Karena itu 2 hari yang lalu saya telepon teman saya yang saya pernah beberapa kali melayani di Ramallah, karena saya tahu dia banyak melayani orang-orang Kristen di Gaza. Terakhir dia bilang sama saya masih ada 1.200, dan karena peperangan ini lebih dari 500-600 keluar, sehingga sekitar tinggal 500 sampai 700 orang di Gaza. Saya sempat bilang, "Can you send something to them?" Dia bilang, "Sure." Jadi kita dari gereja sempat memberi bantuan. Saya nggak bisa beri bantuan buat semua, tetapi yang sangat tertindas adalah orang-orang Kristen yang ada di Gaza. Jadi kita kasih bantuan buat mereka yang ada di Ramallah, dan saya kirim bantuan buat yang ada di Gaza. Lalu saya tanya sama teman saya ini, Pendeta Munir Kakish, seorang gembala yang ada di Ramallah. Lalu saya tanya sama beliau, bagaimana kondisi Ramallah? Aman. Kalaupun ada demo-demo, itu demo-demo semua damai. Meminta gencatan senjata terhadap Hamas dan meminta gencatan senjata dari Israel. Karena jangan sampai dia digoreng terus sampai begitu banyak orang yang mati. Karena Fatah tidak terlibat sama sekali di sini, sehingga Ramallah tetap aman. Saya khawatir Indonesia lebih rusuh daripada Ramallah, karena kita kurang info, saudara. Narasi-narasi, diksi-diksi yang dimunculkan adalah adanya perang Indonesia, adanya perang antara Israel dan Palestina. No, sama sekali tidak. Yang ada hanya Israel dengan salah satu partai politik yang warnanya adalah Ikhwanul Muslimin, yang di beberapa negara telah dianggap sebagai gerakan berbahaya. Bahkan oleh PBB, Hamas sudah dinyatakan sebagai teroris. Jadi kalau ada kepentingan di Indonesia, saya khawatir karena ini kegerakan Ikhwanul Muslimin, saudara, bukan kegerakan nasionalis. Apalagi sudah mulai ada merekrut relawan-relawan untuk perang di Gaza. Teroris di Poso aja mereka nggak urus negara orang. Belum lagi saya dengar ada anak yang dikeluarkan karena menghina Palestina, ada yang ditangkap polisi. Waduh, negara kita masih Indonesia, betul kita mendukung Palestina. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita bukan jadi tim hore yang membuat negara demi negara ribut. Karena ini bukan persoalan antara Israel dan Palestina, ini antara Israel dan salah satu partai politik di Palestina. Berarti ini murni persoalan dalam negeri. Yang sebaiknya kita tidak melihat salah satu sisi dari mata uangnya, tapi lihat nilai keuangannya. Nah, begitupun dengan kuasa Roh Kudus. Kalau dalam kehidupan kita masing-masing selalu ada tantangan, tapi kita mau
Nah itu dia. Makanya ini yang saya percaya, kalau kuasa Roh Kudus di dalam kita, kuasa Roh Kudus mengarahkan orang percaya pada pekerjaan yang besar dan penting. Ini kita mau pelajari. Klik buka Alkitab kita sama-sama. Saya berdoa hari Pentakosta tahun ini, meskipun ini tahun kedua kita merayakan Pentakosta di saat pandemi, masih di rumah saja, tapi saya berdoa sehingga masa Pentakosta ini menjadi masa yang sungguh-sungguh membuat kita mengalami jamahan Roh Kudus. Saya bangga buat setiap saudara yang selama 10 hari sampai hari ini mengambil doa puasa. Saya bangga untuk saudara-saudara yang selama 10 hari mungkin dia nggak berpuasa langsung 1-2 hari atau 3-4 hari dia ikut doa puasa, hari-harinya dia nggak ikut doa puasa, tetapi dia setiap malam beribadah dalam nama Yesus, kau pun diberkati. Dan saudara-saudara yang mungkin nggak sempat ikut 10 hari doa, tapi hari ini betul-betul membuka hati untuk jamahan Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saudara-saudara yang sungguh membuka hati buat Roh Kudus, hari Pentakosta ini saya berdoa kita diarahkan untuk menyadari ada pekerjaan yang besar dan penting yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita, yang sejak katakan saya siap. Haleluya. 1 Korintus 16 ayat 7-9 bilang begini, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Nah ini nih, perhatikan ya, kenapa Paulus begitu serius dengan jemaat Tuhan di Korintus. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Perhatikan, klik. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ini yang saya bilang, dua sisi mata uang. Keadaan di depan kita. Kalau tadi saya mengilustrasikan seperti perang antara Israel dan Hamas di depan kita. Sekarang kita dapat melihat, mau lihat dari sisi ini, mau lihat dari sisi ini, atau melihat dari atas, melihat secara keseluruhannya. Paulus bilang, aku akan tinggal sampai hari Pentakosta, hari di mana kami di-refresh akan pengalaman pencurahan Roh Kudus itu. Karena betul di sini banyak penentang, tapi ada pekerjaan yang besar dan penting. Orang kalau hanya beragama, maka biasanya dia menjadi orang yang melo. Makanya banyak orang bilang agama itu candu buat masyarakat. Not Christianity. Karena kekristenan bukan hanya agama, tetapi juga the power of God. Karena kita menerima kuasa Allah. Kalau kita hanya beragama, kapan kita tahu kita hanya beragama atau penuh dengan Roh Kudus? Karena kalau kita beragama, kita jadi orang yang melo. Banyak badai, banyak pergumulan, banyak tantangan. Tuhan, saya udah gak kuat. Kapan Tuhan jemput? Be strong. Jangan jadi Kristen yang melo, come on. Jadi Kristen yang menyadari kita adalah tentara-tentara Allah. Yes. Paulus ditentang, tapi dia bukan melo. Dia tahu pengalaman Pentakosta, pengalaman kuasa Roh Kudus adalah pengalaman yang mengarahkan dia untuk melihat ada pekerjaan yang
supaya kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Yeah. Yes. Saya mau saudara perhatikan ayat yang ke-9 baik-baik. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Kekristenan selalu akan menghadapi banyak penentang. Kalau mau kita hidup benar, selalu akan ada banyak penentang. Kalau kita mau hidup kudus, kita mau hidup benar, selalu akan ada banyak penentang. Tetapi hidup adalah dua sisi mata uang. Kita mau lihat yang mana? Mau lihat tantangan? Mau lihat hal-hal yang menyakitkan? Mau lihat hal-hal yang mengecewakan? Atau sebaliknya, melihat rancangan Tuhan yang besar, dahsyat dan luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Saya berdoa di hari Pentakosta ini, setiap Tuhan membuka hati untuk jamahan Roh Kudus, sehingga kita terarah untuk dapat melihat ada pekerjaan yang besar dan penting di depan kita. Jangan jadi Kristen yang melo. Jangan jadi Kristen yang cuma cari aman. Jangan jadi Kristen yang ikut-ikutan. Orang mengutuk Israel, kita ikut mengutuk Israel. Padahal kita bilang apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Kalau kau tabur kutuk, kau akan tuai kutuk. Sebagian yang pro Israel membenci Palestina. Saya pikir ini ada pertandingan bola kah apa, saudara-saudara? Ada fans selalu ada musuhnya gitu, saudara-saudara. Kalau otakmu waras, sorry saya pakai bahasa yang mungkin agak keras. Kalau otakmu waras, engkau tidak ingin lihat darah tertumpah. Kalau otakmu waras, kau nggak tahan lihat serangan dari pihak Hamas yang mengakibatkan kematian dan darah dari pihak orang Yahudi. Bukan kau sumpahin dan kau berkata, memang wajarnya orang Yahudi diperlakukan seperti itu. Kau pikir orang Yahudi binatang kah? Orang Yahudi juga ciptaan Tuhan. Kalau otakmu waras, engkau nggak tahan lihat bom yang dijatuhkan oleh orang Israel, yang juga akhirnya mengakibatkan darah tertumpah dan kematian. Gak bisa kau berkata, ya dia mulai, biarin aja dia. No, Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus adalah Tuhan yang mengarahkan pada damai. Jangan jadi Kristen yang melo, tapi juga jangan jadi Kristen yang ikut-ikutan. Saya khawatir persoalan di Timur Tengah bisa menghancurkan komitmen kebangsaan kita yang sudah sangat baik. Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap satu. Saya khawatir akhirnya timbul keributan di bangsa ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak perang di dunia ini. Boko Haram lah. Kalau negara kita ngurusin partai-partai politik di negara-negara tertentu, ribet, saudara. Kepada yang terhormat, pemimpin Indonesia, coba pemimpinku yang saya hormati mengerti, Hamas itu hanya partai politik. Kalau kita sebagai negara ngurusin partai-partai politik di negara-negara orang lain, ribet kita. Boleh nggak kita nggak ikut campur? Karena sentimen agama mulai dinaikkan. Wah, Indonesia terbakar. Jangan. Otak harus waras. Gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat kita dapat melangkah dengan betul. Beragama boleh beragama. Ini yang saya bilang.
kita mau lihat keributannya, atau kita mau lihat damai sejahteranya? Di situ yang saya bilang perbedaan agama sama tuntunan Roh Kudus dan kuasa Allah. Karena tuntunan Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk dapat melihat bahwa ada pekerjaan yang besar dan penting yang Tuhan sediakan buat kita. Klik. Saya catat di sini. Hidup Kristen ada penentangnya, ada penyerangnya, ada pengganggunya, serta ada pembulinya. Tapi bukan hanya hidup Kristen, semua hidup yang mau benar. Misalnya saudara tadinya seorang banci, misalnya tadi seorang homoseks, misalnya tadi seorang pengedar narkoba, saudara tadinya biasa lakukan hubungan seks sebelum nikah, tadinya saudara seorang pelacur misalnya, tadinya saudara perempuan bawaan misalnya, tadinya seorang wanita piaraan misalnya. Lalu saudara mau quit, saudara mau berhenti dengan dosa saudara. Pasti ada penentang, ada penyerang, ada pengganggu, serta ada pembuli. Cie, mau bertobat nih ya cie, bentar lagi tumbuh sayap lo, bisa terbang-terbang jadi malaikat lu. Makanya selalu saya bilang, untuk jahat cuma butuh 5 menit. Tapi untuk meninggalkan kejahatan dan dosa kita, belum tentu 5 tahun bisa. Makanya jangan main-main dengan dosa. Karena masuk dalam dosa berarti masuk dalam jerat iblis. Karena iblis mau kita tersiksa, terbelenggu, dan akhirnya binasa. Nah, kalau kita mau hidup Kristen, ada penentang, ada penyerang, ada pengganggu, serta pembulinya. Namun di balik itu semua, makanya Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya. Artinya apa? Kalau kita taat, kalau kita tetap setia, kalau kita tetap bertahan, kalau kita tetap pandang Tuhan dalam segala hal, ada pekerjaan yang besar dan penting. Tinggal kita pilih mau fokus kemana. Nah, itu sebabnya Yesus mengerti kondisi kelemahan manusia. Roh memang penurut tapi daging lemah. Itu sebabnya dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yang setuju sama saya bilang, saya butuh Roh Kudus. Supaya lebih mantap, semua saudara tulis di kolom komen saudara, saya butuh Roh Kudus. Sebagai deklarasi. Ya, semua. Ya, saya mau lihat di kolom komen semua sudah tulis, saya butuh Roh Kudus. Wow. Saya butuh Roh Kudus. Udah? Sekarang taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya butuh Roh Kudus. Saya butuh Roh Kudus. Yesus mengerti. Roh memang penurut tapi daging lemah. Dan Yeremia bilang apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan. Berarti Tuhan punya hal-hal yang besar, penting, dahsyat, dan luar biasa buat kita. Tapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis mau buat kita bingung, iblis mau buat kita stres, iblis mau kita debat, iblis mau kita hanya lihat kekurangan orang, kelemahan orang, sampai yang kita lihat hanya penentang, masalah, persoalan, hal-hal yang menyakitkan, air mata, dan pergumulan. Jadi hari ini sudah bisa menilai sendiri di hari Pentakosta ini. Apakah keberagamaan sudah hanya sekedar agama? Atau keberagamaan sudah masuk pada kuasa Allah? Kalau fokus kita hanya kesalahan orang, kekurangan orang, kelemahan orang, hal yang menyakitkan, kepedihan, air mata, maka saudara yang kasih dalam Tuhan berarti kita hanya beragama. Tapi kalau kita mulai hidup dengan iman, kita mulai percaya kuasa Tuhan, kita mulai percaya hal-hal yang dahsyat dan luar biasa Tuhan sediakan buat kita, lalu kita mulai menjangkau jiwa, kita mulai meluaskan kerajaan Allah, itulah artinya kuasa Allah di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Kita mau fokus yang mana? Kesalahan orang, hal-hal yang memancing kita debat, hal-hal yang membuat kita emosi, hal-hal yang membuat kita stres, atau sebaliknya, berharaplah kepada Tuhan. Sebab kasih setianya dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Klik. Hari Pentakosta
Pentakosta menyadarkan bahwa kita perlu Roh Kudus. Seorang kayakah engkau butuh Roh Kudus? Engkau hamba Tuhan yang diurapikah engkau butuh Roh Kudus? Engkau orang berdosa yang jatuh bangun dalam dosa, engkau butuh Roh Kudus? Engkau orang miskin, susah, sengsara, engkau butuh Roh Kudus? Engkau seorang ibu rumah tangga yang sedang mendidik anak, kau butuh Roh Kudus. Engkau seorang suami istri yang sudah menikah 7 tahun tapi belum punya anak, kau butuh Roh Kudus untuk membimbingmu, untuk mengarahkan kau untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Manifest hari ini saya mau berdoa supaya saudara-saudara di hari Pentakosta yang belum punya anak dibukakan kandungannya dengan mujizat dalam nama Yesus. Kau harus percaya. Adik-adik muda, engkau butuh kuasa Roh Kudus. Kaum profesi, dokter kah saudara, insinyur kah saudara, kontraktor kah saudara, polisi kah saudara, tentara kah saudara, pengacara kah saudara, hakim kah saudara, pejabat, politisi kah saudara, kau butuh Roh Kudus. Repotnya banyak politisi agamanya Kristen tapi tidak dipimpin dengan Roh Kudus. Makanya ngaco langkahnya, menghalalkan segala cara. Saya berdoa supaya setiap kita di hari Pentakosta ini menyadari nggak cukup hanya beragama. Saya butuh dipimpin Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus di dalam kita, maka menolong kita fokus pada pekerjaan yang besar dan penting. Bukan pada kesenangan diri, bukan pada keuntungan diri, bukan pada tantangan dan persoalan yang saya harus hadapi, tetapi pada tugas tanggung jawab yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan, yeah. Klik. Kalau kita bicara Roh Kudus, timbul perdebatan dalam gereja. Apa itu Roh Kudus? Harus berbahasa roh kah? Apa itu Roh Kudus? Harus goyang-goyang, haleluya, haleluya, haleluya. Bahasa roh juga harus aliran yang mana? Ada aliran sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama, lama-lama sepatu. Ada yang aliran alamu, 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 alamu. Ambon lapar makan orang. Belakangnya nyeletuk, Batak lapar makan Ambon. Sorry, bukan maksud saya. Tetapi ini celetukan-celetukan yang ada. Apa itu bahasa roh alirannya sandal lama? Alamu. Ada lagi aliran laba-laba, pendeta, laba-laba, 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 laba-laba. Bala-bala, kurang manis tambah gula. Jangan sampai dia jadi gila. Itu kan aliran-aliran yang menyerang bahasa roh gitu. Sudah kasih dalam Tuhan. Biar Tuhan yang menilai. Tapi buat saya, kalau kita bicara Roh Kudus, jangan dikecilkan nilainya hanya soal bahasanya. Biarkan masing-masing orang dengan penafsirannya. Tapi mari kita lihat Alkitab bukan dari dua sisi mata uang ini, tapi lihat dari sudut pandang Allah sendiri. Paket Roh Kudus yang pertama bicara kuasanya. Barang siapa yang menerimanya, kata Alkitab, diberinya kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Yang pertama, saya percaya kuasa untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, kuasa untuk meninggalkan dosa. Yang ketiga, kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Dan yang keempat, kuasa untuk berkata tidak pada kenikmatan daging. Dan yang kelima, kuasa untuk mengalahkan setan-setan. Dan yang keenam, kuasa untuk berjalan ketaatan penuh bersama dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab bilang Roh Kudus akan mengingatkan kita akan seluruh janji Allah.
Kudus, Alkitab bilang setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat aku perbuat. Pernah nggak saudara ngalamin gitu? Saya pengen sabar pendeta, tapi nggak tahan gregetan. Nah itu dia. Saya pengen jadi istri yang baik pendeta, tapi kadang-kadang tuh nggak tahu itu saya mulai ngomel lagi gitu. Saya pengen gitu jadi suami yang lebih sabar, menahan diri, tapi kadang-kadang istri saya tuh mancing-mancing gitu sehingga emosi saya memuncak lagi. Saya pengen gitu jadi anak muda yang tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah gitu. Siapa sih pendeta yang pengen gitu, kok hidup kok murahan banget gitu lakukan hubungan seks sebelum nikah, tapi gimana ya pendeta, saya udah nggak mau tapi jatuh. Itu yang saya bilang, kita hanya beragama tapi nggak ada kuasa untuk berkata tidak pada kenikmatan daging. Itu sebabnya you need the Spirit of God. Saya khawatir terlalu banyak serangan terhadap Roh Kudus karena itu dimotori oleh setan, supaya anak-anak Tuhan tidak mengejar hadirat Tuhan, supaya anak-anak Tuhan tidak menerima kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus dianggap hanya kebutuhan dari hamba-hamba Tuhan tertentu. No, setiap kita yang menyadari kita lemah, setiap kita yang menyadari kita terbatas, setiap kita yang menyadari bahwa kita mau hidup benar, kita mau hidup dalam janji-janji Tuhan, dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena bicara Roh Kudus, yang pertama bicara kuasanya. Makanya Yesus sedang mengerti. Dia tidak mungkin meninggalkan kita dan murid-muridnya sendiri. Dia bilang, aku akan memberikan penolong lain. Berarti Roh Kudus disediakan buat kita. Karena itu kita harus menghargai, karena Roh Kudus adalah pribadi. Jadi Allah kita satu dalam 3 pribadi. Pribadi Bapa yang menciptakan, pribadi Kristus yang menebus ciptaan, dan pribadi Roh Kudus yang menyertai kita. Lalu saudara tanya, bagaimana Allah kita satu dalam 3 pribadi? Karena dia Allah, saudara. Orang sekarang aja bisa bilang sultan mah bebas, apalagi Allah, dia bisa buat apa saja yang dia mau. Kenyataannya dia satu dalam 3 pribadi. Amin. Karena dia pribadi, biarkan Roh Kudus itu aktif dalam hidup kita. Dalam hal-hal tertentu kita bilang, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus aku sedang bingung, Roh Kudus tuntun aku, kuatkan aku, bimbing aku. Dan pribadi yang Allah sediakan buat kita untuk menjadi penolong akan memampukan kita. Yang kedua, paket Roh Kudus itu bicara tentang urapannya. Daud bilang, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Apa arti diurapi? Dipenuhi, dijaga, dilindungi, dikuasai. Makanya Alkitab bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, Kristus bekerja lewat apa? Lewat Rohnya. Makanya Alkitab bilang, Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada dalam kita. Makanya ada lagunya, penuhiku, urapiku dengan hadirat-Mu. Kita butuh diurapi oleh Tuhan. Banyak gereja sudah tidak mengajar lagi tentang pengurapan. Banyak gereja hanya mengajarkan akhir zaman, banyak gereja hanya mengajarkan tentang doktrin, tentang segala sesuatunya, tetapi tidak lagi mengajar tentang doktrin Roh Kudus tentang pengurapan. Dianggap, oh itu aneh, itu ajaran-ajaran pengurapan itu aneh. Apakah ada pengajaran yang tentang pengurapan yang aneh? Ada. Tapi bukan berarti semua pengajaran tentang pengurapan itu aneh, karena Alkitab bicara tentang pengurapan. Kita harus diurapi. Adik-adik muda, pastikan kau berdoa, Tuhan urapiku. Kalaupun saudara belum mengerti banyak, satu yang kita tahu Alkitab mengajar tentang pengurapan, itu pasti betul. Minta sama Tuhan, Tuhan urapi aku. Pak, engkau yang lagi sukses, minta pengurapan dari Tuhan. Supaya kau gak salah jalan, supaya kau gak lupa diri, supaya kau selalu diingatkan oleh kuasa Roh Kudus. Berarti yang pertama bicara Roh Kudus, bicara kuasanya. Kedua bicara pengurapannya. Yang ketiga, bicara Roh Kudus itu berarti hikmatnya.
masalah. Lalu tiba-tiba ada suara, udah bohong aja. Itu dari roh setan. Roh Tuhan akan bilang, katakan kebenarannya. Saudara punya utang, roh setan bilang, udah lari aja, bohongin orang itu, tipu orang itu. Roh Kudus bilang, kamu harus hadapi, kamu harus berjuang. Lihat ya, masalah rumah tangga, roh setan akan bilang, udah cerai aja. Tuh perempuan itu bisa menghargai kamu, istri kamu gak bisa menghargai kamu. Tuh laki-laki itu bisa menghargai kamu, suami kamu gak pernah bisa menghargai kamu. Itu roh setan. Roh hikmat dari Tuhan berkata, kamu harus lebih sabar sama suami kamu. Kamu harus lebih tenang menghadapi istrimu. Udah jangan pancing pada perdebatan. Karena kamu ngomong apapun kan jadi akhirnya berdebat. Udah tenang aja, sabar aja, minta tuntunan Tuhan. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Siapa yang berbicara buat kita? Itulah Roh Kudus. Terlalu bodoh kalau gereja menentang Roh Kudus. Terlalu bodoh kalau hamba-hamba Tuhan menentang Roh Kudus dan tidak mengajar untuk kita aktif, dekat, dan terus dipimpin Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus yang pertama paketnya, kuasanya. Yang kedua urapannya. Yang ketiga hikmatnya menuntun kita. Yang keempat, karunia-karunianya. Dalam 1 Korintus dijelaskan tentang karunia-karunia. Dan dalam bagian lain juga dijelaskan tentang karunia kepemimpinan, karunia memberi. Ada begitu banyak karunia. Sebagian hanya menyimpulkannya dengan 9 karunia-karunia roh. Tapi sebagian menambahkannya dengan beberapa lagi di samping 9 karunia dalam Korintus itu. Karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia marifat, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan karunia-karunia yang lain. Tapi ada lagi karunia-karunia dalam pelayanan misalnya. Karunia guru, karunia rasul, karunia nabi, karunia gembala, karunia penginjil. Lalu karunia-karunia tugas keseharian misalnya. Karunia menasehati, karunia memimpin, karunia memberi. Ada banyak-banyak karunia-karunia dalam Alkitab. Jadi nggak bisa kita hanya batasi, oh ya karunia pertama dan yang paling utama adalah bahasa roh. Ada yang bilang, tapi tandanya adalah harus berbahasa roh dulu. Saya yang kasih dalam Tuhan, masing-masing punya pengajarannya sendiri-sendiri. Tetapi jangan sempitkan makna kuasa Roh Kudus hanya dengan berbahasa roh. Meskipun itu bagian dari karunia-karunia Roh Kudus. Tinggal kita minta. Kalau Tuhan beri, ya Tuhan akan beri. Kalau Tuhan tidak beri, masa ya kita mesti ikut-ikutan orang long bilong lama-lama jadi nabirong. Iya, aduh, salah seorang sahabat saya, yaitu seorang pengacara, Bapak Hotma Sitompul, yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi banyak masalah yang perlu kita doakan juga bersama-sama. Dipercaya Tuhan untuk membangun sebuah vokal group para pengacara yang jadi berkat untuk banyak-banyak gereja. Namanya Nabirong. Ya kan? Lalu saya tanya, kenapa namanya kok kayak bahasa roh gitu, Nabirong? Ya kan, kalau kita bukan orang Batak, lalu ada orang Nabirong, oh bahasa roh ini ya kan. Kata yang hitam, Nabirong itu. Saya tanya, kenapa yang hitam? Yang pertama karena baju kita hitam-hitam, kan pengacara tuh. Jadi maksudnya apa itu namanya, kelompok baju-baju hitam gitu kan, Nabirong ya kan. Tetapi juga suka diejek karena mereka juga adalah pembela-pembelanya Cendana waktu itu. Jadi dihina sebagai pengacara-pengacara hitam. Jadi nggak apa-apa, yang dihina oleh dunia akan dipakai Tuhan. Itu maksudnya. Wah, luar biasa ya kan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi karunia jangan cuma dibatasi dengan satu bahasa yang bernama bahasa roh. Itu salah satu karunia. Jangan juga sampai kita anti-anti banget gitu.
Ya kan ada gereja-gereja tertentu, ada hamba-hamba Tuhan tertentu kalau dengar bahasa roh, wah itu apa, bahasa setan itu. Alkitab ngomong bos tentang bahasa roh. Kita jangan alergi. Masalah di antara yang berbahasa roh ada yang nggak betul. Di antara yang khotbah aja banyak yang nggak betul kok. Di antara pemimpin-pemimpin gereja manapun juga banyak yang nggak betul kok. Oknum akan selalu ada. Tetapi bahasa saya, jangan bakar rumahnya kalau ada tikusnya. Rumahnya bernama bahasa roh. Dan itu Alkitab ajarkan, itu bagian dari karunia karena Roh Kudus. Biarlah kita memahami Alkitab dengan betul. Jangan terpengaruh dengan fenomena-fenomena yang ada. Yang bangga gitu kalau bisa saling menjatuhkan, bisa saling menyerang, bisa saling mengkritik, kayaknya jago gitu. Tapi biar kita mengedepankan kebenaran Kristus di segala-galanya. Jadi ingat ya, paket Roh Kudus yang pertama kuasanya, urapannya, hikmatnya, karunia-karunia, dan yang kelima buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia jelas dikatakan buah-buah roh, kasih, damai, sukacita. Dan Alkitab akhiri dengan ini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Buah-buah Roh Kudus selalu diperlukan oleh semuanya. Saya berdoa di hari Pentakosta ini, setiap kita berdoa, ya Kristus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Ya Kristus, baptiskan aku dengan Roh Kudus. Karena Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian, berarti siapa? Yesus. Akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Siapa yang membaptis kita? Yesus. Dan sama seperti baptisan air, kita harus datang, kita harus minta. Berarti baptisan Roh Kudus kita juga harus datang dan minta, tidak otomatis. Kalau ada yang mengajar bilang otomatis, silahkan. Tetapi saya pakai pelajaran simpel. Kita kalau mau dibaptis dengan air, kita harus datang. Kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Apakah Yesus mau membaptis sendiri atau kita mau minta hamba Tuhan untuk menolong kita, untuk mengarahkan kita? Silahkan, yang pasti baptisan Roh Kudus datangnya dari Kristus. Bisa melalui hamba Tuhan, bisa juga tanpa melalui hamba Tuhan. Jelas? Jadi jelas ini adalah dua hal yang berbeda. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang kemudian, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalau ada yang pengajarnya berbeda, saya hargai, saya hormati. Karena ada saja yang berkata, otomatis baptisan air itu adalah baptisan Roh Kudus. Silahkan. Karena Yesus waktu dibaptis dengan air, Roh Kudus turun. Ya karena dia pembaptisnya. Tapi dalam pengalaman lain tidak dijumpai hal yang sama. Artinya apa? Setiap orang boleh menafsirkan. Tetapi saya berpegang pada Alkitab. Dua pengalaman yang berbeda. Karena saya rindu setiap jemaat Tuhan. Dan gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Kalau memang waktu kita dibaptis kita penuh dengan Roh Kudus, gak ada salahnya untuk kita minta lagi kan. Alkitab bahkan berkata, berdoalah bertalu-talu. Alkitab bilang, minta Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Tuhan akan memberikan Roh Kudus bagi setiap mereka yang memintanya. Dan kita nggak bisa hanya pisahkan salah satu. Oh, saya hanya butuh urapannya, saya hanya butuh kuasanya, saya hanya butuh buah-buah rohnya. Sampai banyak perdebatan bilang mana yang lebih penting, buah roh atau karunia. Nggak ada, itu paket bersama. Tanpa salah satunya, kita belum mengalami Roh Kudus. Karena kalau sudah mengalami Roh Kudus, otomatis sudah diurapi, sudah akan menerima kuasanya, hikmatnya, karunia-karunianya, dan buah-buahnya. Amin. Itu sama seperti orang Manado bilang kelapa tart. Di dalam kelapa tart itu ada ketahuan pendeta so lapar ini. Karena lagi puasa tuh ya. Jadi aduh, pendeta hari terakhir masih ingat tuh kelapa tart ya. Waduh. Sudah di dalam kelapa tart itu kan ada telur, ada susu, ada apa itu namanya, ada kelapernya itu, ada apa itu namanya, kelapanya, ya kan? Ada bumbu-bumbu lain tuh, ada segala macam di dalamnya itu kan, ya kan? Nah kan kita
bisa pisahin satu-satu. Makanya ada teman saya, pas lagi ulang tahun, kita semua kasih dia kue tart gitu. Dia bilang, aduh kue tart gini gue lagi diet nih, mentahnya aja. Teman saya yang satu bilang, oh lu mau mentahnya? Ya nanti gue kasih telur, tepung, gula, mentega. Pembagian sembako dong, ya kan? Karena maksudnya dia mentah duitnya, ya kan? Duitnya, saudara. Tetapi ya ketika dipisahin, klaper tart nggak ada lapanya, cuma ada telurnya. Dia bukan telur, dia bukan klaper tart, dia jadi telur rebus. Ngerti nggak maksud saya? Paket Roh Kudus itu lengkap, kuasanya, urapannya, hikmatnya, karunia-Nya, buah-buah rohnya. Setiap saudara, saya berdoa supaya di hari Pentakosta ini betul-betul menantikan Tuhan urapi aku, penuhi aku dengan Roh Kudus, pimpin aku, sehingga kita betul-betul mengalami bukan hanya Kristen sebagai agama, tapi Kristen sebagai kuasa Allah yang luar biasa. Klik selanjutnya, saya pelajari di hari Pentakosta ini kepastian bahwa kita bisa mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, meskipun di tengah kekurangan, kelemahan kita, bahkan di tengah tantangan, di tengah masa-masa yang sukar yang harus kita jalani. Saya berdoa supaya di hari Pentakosta ini setiap kita penuh dengan kuasa Allah untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, meluaskan kerajaan Allah, menangkan jiwa-jiwa, menjadi berkat, dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi Tuhan. Ada yang bilang, ya mungkin orang-orang tertentu bisa, tapi saya tidak. No. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita tanpa terkecuali, Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa. Ya kan kita udah janji kita akan interaktif. Udah 1 tahun lebih nih kita bersama-sama. Ya ilah. Ayo sama-sama bilang sama saya, kuasa. Semangat, sama-sama bilang sama saya, kuasa. Yes. Saya bisa. Saya bisa. Mungkin saya bilang, ya tapi kan saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Aduh, badai dalam hidup saya besar, pendeta. Bagaimana saya tahu kita punya kepastian kalau Roh Kudus bimbing? Yang pertama, karena Tuhan tidak mencari yang sempurna, namun mencari yang mau terus belajar. Orang yang berkata, saya tidak butuh Roh Kudus, yang penting saya baca Alkitab, sudah beres. Buat saya, kau terlalu sombong. Roh Kudus yang akan mengajar kita. Jelas Alkitab bilang, Roh yang akan mengajar kita, Roh yang akan membantu kita dalam kelemahan. Artinya kenapa ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, lalu kita dapat mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, bukan berarti kita jadi Superman. Wow, sekarang ada Roh Kudus nih, wow saya hebat. No, tapi kita mau dengar-dengaran pada suara Roh Kudus, itu yang penting. Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasa, bukan berarti akhirnya kita nggak akan goyah, kita nggak akan ada masalah, kita nggak pernah sedih, kita nggak akan pernah bingung, kita nggak akan pernah stres dalam hidup kita, bukan. Tapi kita mau dengar. Waktu ada suara Roh Kudus, saya ingatkan kita, kamu jangan stres, kamu jangan takut, Roh di dalam kamu lebih besar. Lalu kita bilang, oh yes, saya percaya. Aha. Orang-orang yang dipimpin sama Roh Kudus nggak akan jadi orang kepala batu. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi orang yang hatinya lemah lembut. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus bicara jangan keraskan hati. Ada orang-orang sebetulnya baik, tapi rohnya jahat, rohnya kasar. Dia tidak pernah mau dengar nasihat. Buat dia, saya yang terbaik. Orang mau kasih nasihat apapun, orang mau kasih tahu apapun, dia lawan. Dan orang-orang kayak gitu, saya beri nama orang yang terbelenggu iblis, saudara. Dan kalau itu saudara hari ini,